Timnas Thailand resmi berpisah dengan pelatih Masata Daishi pada Selasa 21 Oktober. Federasi Sepak Bola Thailand langsung bergerak cepat mencari pengganti, dan menariknya, nama Shin Tae-yong muncul di daftar kandidat. FAT menunjuk Anthony Hudson sebagai pelatih sementara. Tapi rumor yang beredar di media Thailand menyebut, Shin masuk radar kuat karena pengalamannya bersama Timnas Indonesia sejak 2020 hingga 2025. Setelah kontraknya habis di Indonesia, STY sempat menangani Ulsan HD, meski hanya 4 bulan. Selain Shin, ada juga Park Hang-seo ex-pelatih Vietnam, dan Tochawan Sripan dari Bangkok United yang disebut-sebut jadi opsi. Menariknya, Shin Tae-yong belum menutup pintu kembali ke Timnas Indonesia. Tapi kalau Thailand bergerak cepat, bisa jadi ia justru mendarat di Bangkok. Gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez, mencuri panggung dalam kemenangan telak 6-1 atas Olympiakos di Liga Champions 2025-2026, Rabu 22 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak hat-trick pertamanya untuk Blaugrana dan membawa tim asuhan Hansi Flick kembali ke jalur kemenangan. Hat-trick pertama saya, mimpi yang jadi kenyataan. Saya akan membawa bolanya untuk ditandatangani rekan-rekan setim, ujar Lopez penuh emosional seusai laga. Lebih dari sekadar malam pribadi yang spesial, Lopez menegaskan kemenangan ini sangat penting bagi kebangkitan moral tim setelah kekalahan dari PSG di laga sebelumnya. Kami butuh kemenangan seperti ini. Sekarang fokus kami adalah El Clasico, tegasnya. Lopez juga mengungkap posisi favoritnya sebagai gelandang serang, meski siap bermain dimanapun sesuai kebutuhan pelatih. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, sang bintang muda kini mengalihkan fokus ke duel panas melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu akhir pekan ini. Rencana La Liga menggelar pertandingan resmi antara Barcelona dan Villarreal di Miami, Amerika Serikat, dipastikan batal terlaksana. Kepastian ini diumumkan pada Selasa waktu setempat oleh La Liga dan Relevan Sport selaku penyelenggara. Laga yang semula dijadwalkan pada 20 Desember 2025 itu seharusnya menjadi pertandingan resmi La Liga pertama di tanah Amerika. Namun, minimnya waktu persiapan dan ketidakpastian situasi di Spanyol membuat proyek ini tidak bisa dilanjutkan. Relevan menilai tidak bertanggung jawab menjual tiket tanpa kepastian laga, sementara La Liga menyebut pembatalan ini sebagai kesempatan bersejarah yang hilang untuk memperluas jangkauan sepak bola Spanyol. Meski gagal, La Liga menegaskan komitmennya untuk tetap membawa sepak bola Spanyol ke panggung global sebagai bagian dari strategi ekspansi internasional jangka panjang. Manajer Barcelona, Hansi Flick, memberikan pujian besar kepada Marcus Rashford usai kemenangan telak 6-1 atas Olympiakos di Liga Champions. Rashford, yang dimainkan sebagai striker tengah, sukses mencetak 2 gol dan tampil impresif meski bukan di posisi favoritnya. Flick mengakui, Rashford sempat kesulitan di awal laga, namun akhirnya bisa beradaptasi dan menjalankan pressing serta pergerakan yang diinginkan tim. Dia memberi 100%, menciptakan peluang, memenangkan penalti, dan mencetak 2 gol, puji Flick di laman resmi UEFA. Pelatih asal Jerman itu berharap Rashford bisa mempertahankan performa gemilangnya, apalagi Barcelona akan menghadapi Real Madrid dalam El Clasico akhir pekan ini, laga yang bisa menentukan posisi puncak klasemen La Liga. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah Victor Gyökeres mencetak 2 gol ke gawang Atletico Madrid dalam kemenangan 4-0 di Liga Champions dini hari tadi. Arteta menilai striker asal Swedia itu pantas mendapat pujian besar karena terus bekerja keras meski sempat mandul selama sebulan terakhir. Saya benar-benar senang melihat Victor mencetak 2 gol hari ini. Ia sangat layak mendapatkannya, ujar Arteta kepada UEFA. Pelatih asal Spanyol itu juga menegaskan, Gyökeres tetap memberi kontribusi penting bagi tim lewat etos kerja tinggi dan pergerakannya di lini depan. Kini, Gyökeres bertekad menjaga momentum saat Arsenal menghadapi Crystal Palace di lanjutan Premier League akhir pekan ini demi mempertahankan posisi puncak klasemen. Cristiano Ronaldo memang sudah lama pergi dari Turin, tapi jejaknya belum hilang dari laporan keuangan Juventus. 4 tahun setelah kepergiannya, nama Ronaldo masih muncul dalam sengketa hukum soal pemotongan gaji di masa pandemi. Bintang asal Portugal itu kini menuntut hampir 20 juta euro plus bunga, membuat luka lama Juventus kembali terbuka. Ironisnya, kasus ini mencuat saat Bianconeri bersiap menghadapi Real Madrid, klub yang dulu mengantar Ronaldo menuju kejayaan. Transfer megah senilai 100 juta euro pada 2018 yang sempat disebut langkah revolusioner, kini berubah menjadi beban panjang. Juventus masih menanggung dampaknya, baik di neraca keuangan maupun reputasi. 4 tahun berlalu, nama Ronaldo tetap menjadi simbol mimpi besar yang berubah jadi krisis bagi si nyonya tua. Penyerang PSG, Ousmane Dembélé, terang-terangan mendukung Kylian Mbappé untuk meraih Ballon d'Or tahun ini. Ia menilai sang rekan senegara layak mendapat penghargaan tertinggi dunia sepak bola setelah tampil gemilang bersama Real Madrid. Dembélé baru saja comeback usai 6 pekan cedera dan langsung mencetak gol saat PSG menang 7-2 atas Bayer Leverkusen di Liga Champions. Seusai laga, ia memuji Mbappé yang disebutnya terus mencetak gol dan pantas menang untuk karirnya. Mbappé sendiri tengah on fire dengan 10 gol dan 2 assist dalam 9 laga La Liga,
membawa Madrid memuncaki klasemen dan tampil dominan di Eropa. Dukungan Dembele menambah panjang daftar yang percaya, tahun ini, Ballon d'Or sudah seharusnya milik Kylian Mbappe. Bek Manchester United, Harry Maguire, dikabarkan siap melakukan pengorbanan besar demi bertahan lebih lama di Old Trafford. Kontrak Maguire akan habis musim panas tahun depan, namun menurut laporan BBC Sports, ia masih ingin memperpanjang masa baktinya bersama Setan Merah. Maguire merasa urusannya di United belum selesai dan masih ingin menyumbang lebih banyak trofi. Masalahnya, klub enggan membayar gaji tinggi sang bek. Namun Maguire disebut rela dipotong gaji asalkan bisa terus bermain untuk MU. Keputusan ini datang hanya beberapa hari setelah ia menjadi pahlawan kemenangan atas Liverpool di Anfield, kemenangan pertama United di sana dalam 9 tahun terakhir. Manchester City akhirnya memetik kemenangan tandang pertama mereka di Liga Champions setelah lebih dari setahun menunggu. Bertandang ke markas Villarreal, tim asuhan Pep Guardiola menang 2-0 lewat gol Erling Haaland dan Bernardo Silva di El Madrigal, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini terasa spesial karena terakhir kali City menang di laga tandang Liga Champions terjadi pada 1 Oktober 2024, saat menaklukkan Slovan Bratislava 4-0. Guardiola mengaku lega dan memuji semangat baru timnya musim ini. Kini, The Citizens menempati posisi ke-7 klasemen sementara dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 laga, mencetak total 6 gol sejauh ini. Penyerang Arsenal, Victor Gyökeres, akhirnya mendapat restu langsung dari legenda klub, Thierry Henry, untuk memakai nomor punggung ikonik 14. Momen itu terjadi seusai laga Arsenal versus Atletico Madrid di Liga Champions, Rabu dini hari WIB, saat Henry mewawancarai Gyökeres untuk CBS Sports. Gyökeres mengaku semula tak sempat meminta izin karena tak punya nomor telepon Henry, tapi merasa bangga mengenakan nomor penuh sejarah itu. Menanggapi hal tersebut, Henry tersenyum dan berpesan singkat, pakai nomor itu, dan bikin banyak gol. Sejauh ini, Gyökeres sudah mencetak 5 gol dari 12 laga bersama Arsenal musim ini. Napoli harus menelan kekalahan memalukan di Liga Champions usai dihajar PSV Eindhoven 2-6 di Philips Stadium, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol Scott McTominay tak mampu menyelamatkan Partenope dari kekalahan terbesar mereka di kompetisi Eropa. Menurut data Opta, terakhir kali Napoli kebobolan 6 gol terjadi pada tahun 1997 di Serie A saat kalah 3-6 dari Sampdoria. Hasil ini juga jadi catatan pahit bagi Antonio Conte, yang mencatat kekalahan terbesar sepanjang karir kepelatihannya. Conte mengakui timnya masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan 9 pemain baru musim ini, dan menegaskan mereka harus bangkit untuk menjaga peluang di fase grup. Dengan 2 kekalahan dari 3 laga, Napoli kini terpuruk di posisi ke-23 klasemen grup Liga Champions. Galatasaray kembali menunjukkan tajinya di Liga Champions 2025-2026. Bermain di depan publik sendiri, tim asal Turki ini menundukkan wakil Norwegia, Bodo Glimt, dengan skor 3-1 pada Rabu malam waktu Indonesia. Victor Osimhen jadi bintang utama lewat 2 gol cepat di babak pertama, masing-masing pada menit ketiga dan ke-33. Setelah jeda, Yunus Agun menambah keunggulan lewat sepakan keras di menit ke-60, sebelum Andreas Helmersen memperkecil skor untuk tim tamu. Kemenangan ini membawa Galatasaray mengoleksi 6 poin dari 3 laga, menyamai Karabah di puncak klasemen grup. Tak hanya itu, Osimhen juga menorehkan rekor pribadi, selalu mencetak gol dalam 7 laga beruntun di kompetisi UEFA, melampaui catatan Burak Yilmaz musim 2012-13. Liverpool tampil buas di markas Eintracht Frankfurt dan meraih kemenangan telak 5-1 pada matchday ketiga Liga Champions 2025-2026, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Rasmus Christensen di menit ke-26, The Reds langsung membalas cepat. Hugo Ekitike menyamakan skor di menit ke-35, disusul sundulan Virgil van Dijk dan gol Ibrahima Konate yang membuat Liverpool unggul 3-1 sebelum jeda. Di babak kedua, pasukan Arne Slot sepenuhnya mendominasi. Cody Gakpo menambah gol keempat memanfaatkan umpan matang Florian Wirtz, sebelum Dominik Szoboszlai menutup pesta dengan tembakan jarak jauh di menit ke-70. Kemenangan ini makin mengukuhkan Liverpool di jalur aman menuju babak 16 besar Liga Champions. Chelsea tampil luar biasa di Stamford Bridge dengan menghancurkan Ajax Amsterdam 5-1 pada matchday ketiga Liga Champions 2025-2026, Kamis dini hari WIB. Ajax harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-17 setelah Kenny Taylor di kartu merah, dan Chelsea langsung menghukum lewat 5 gol. Marc Guiu membuka keunggulan semenit kemudian, disusul Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao, dan Tirique George. Ajax hanya bisa membalas lewat penalti Wout Weghorst. Kemenangan ini menegaskan kebangkitan pasukan Enzo Maresca yang kini mengoleksi 6 poin dari 3 laga dan membuka lebar peluang lolos ke babak 16 besar. Sementara Ajax terpuruk di dasar klasemen tanpa satupun kemenangan.
Real Madrid kembali menunjukkan kelasnya di pentas Eropa setelah menundukkan Juventus 1-0 pada matchday ketiga Liga Champions 2025-2026, Kamis dini hari WIB di Santiago Bernabeu. Gol tunggal kemenangan Los Blancos dicetak Jude Bellingham pada menit ke-57, memanfaatkan bola rebound hasil aksi solo Vinicius Junior. Laga berlangsung ketat, dengan Juventus sempat memberi tekanan di babak pertama, namun dominasi Real Madrid di paruh kedua tak terbendung. Kemenangan ini membuat pasukan Xabi Alonso mempertahankan rekor sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan beruntun. Sementara Juventus asuhan Igor Tudor masih tanpa kemenangan dan tertahan di 2 poin dari 3 laga.